Selamat sore Ibu Erna. Selamat sore Pak Irmanto. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak juga hari ini sehat-sehat selalu. Kalau boleh tahu tujuannya Ibu ketemu saya apa ya? Begini Pak, saya ingin melakukan coaching ke Bapak ini. Saya ingin menemukan solusi dari masalah saya. Oh iya, mencari solusi. Terus masalahnya Ibu itu apa? Masalah saya sering mengalami penurunan fokus pada saat saya mengajar dan melakukan kegiatan sehari-hari. Karena begini Pak, saya ini kan biar bagaimanapun punya peran penting lah di dalam keluarga. Jadi yang pertama tugas saya sebagai ibu, sebagai istri harus tetap saya jalankan. Kemudian tidak lupa juga tugas pokok saya sebagai guru, dan apalagi saat ini kan saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak. Jadi tugas-tugas itu kan sangat banyak Pak. Jadi saya ini selama kegiatan ini berlangsung sering sekali mengalami penurunan fokus itu Pak. Jadi Ibu fokusnya sering menurun gitu. Iya. Mungkin karena persoalan banyaknya kegiatan, baik itu kegiatan di sekolah, apalagi di rumah juga sebagai ibu rumah tangga, mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan diselesaikan. Jadi harapannya Ibu itu apa yang Ibu harapkan dari diskusi singkatnya kita ini? Harapan saya Pak, setelah dari kegiatan ini saya mendapatkan solusi dari masalah saya dapat kembali fokus dalam melaksanakan kegiatan saya berikutnya. Jadi Ibu intinya dengan diskusi singkat kita ini Ibu bisa dapatkan solusi dari masalah ini. Kalau saya boleh ibaratkan, penurunan fokus Ibu itu kalau misalnya di angka 0 sampai 10, angka 0 itu berarti Ibu memang fokusnya sangat buruk sekali. Sedangkan kalau di angka 10 dia sudah bagus, ada perubahan. Kira-kira fokusnya Ibu saat ini itu ada di angka berapa? Fokus saya saat ini Pak di angka 3, karena Ya. di angka 3. Kalau saya boleh tahu, angka 3 itu seperti apa indikatornya? Angka 3 itu sendiri Pak, menurut saya sangat buruk sekali lah Pak, karena untuk sampai di angka 10 itu juga tidak mungkin. Jadi di angka 3 itu sangat buruk sekali fokus saya Pak. Ibu hari ini fokusnya ada di angka 3, jadi fokusnya Ibu sangat buruk. Mungkin penyebabnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi harapannya Ibu itu maunya fokusnya ada di angka berapa? Harapan saya sih Pak kalau bisa di angka 9. Angka 9, luar biasa. Angka 9 itu seperti apa kalau saya boleh tahu? Angka 9 ini Pak, saya ibaratkan kegiatan saya yang pernah saya lalui sebelumnya, yang pernah saya lakukan sebelumnya itu dapat berjalan dengan baik, tidak terkendala ya yang fokusnya yang saya sebutkan tadi Pak. Seperti itu. Ya, jadi Ibu maunya di angka 9 seperti itu. Selanjutnya, karena dari masalah tadi Ibu sampaikan, ada nggak solusi seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan fokusnya Ibu? Solusinya Pak, yang pertama mungkin saya akan menulis seluruh schedule atau agenda yang akan saya lakukan ke depannya agar saya dapat melihat apa-apa saja yang saya akan lakukan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu saya butuh liburan Pak. Liburan, bagus. Jadi Ibu akan mencatat schedule yang akan Ibu lakukan dalam setiap harinya. Kemudian juga Ibu butuh hiburan. Terus ada nggak yang Ibu bisa lakukan lagi selain itu? Saya akan menerapkan teknik mindful dan teknik stop Pak. Jadi Ibu akan menerapkan teknik mindful dan teknik stop. Luar biasa. Kira-kira kapan Ibu mau mulai lakukan itu? Yang pertama untuk menulis schedule itu saya akan lakukan mulai hari ini Pak. Kemudian yang kedua untuk liburan saya akan agendakan pada minggu-minggu ini. Kemudian yang ketiga untuk teknik mindful dan stop ini
saya akan lakukan sesegera mungkin karena itu sangat baik untuk mengembalikan fokus saya. Jadi ibu akan mulai lakukan mulai hari ini. Jadi ibu sudah akan lakukan perubahan supaya ibu bisa meningkatkan fokusnya kembali. Ya, betul. Dukungan, ada nggak ibu butuhkan dukungan dari mana? Dukungan yang saya butuhkan Pak, yang pertama tentu dari keluarga, dari suami dan anak-anak, kemudian dari kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah saya, kemudian kepada rekan-rekan teman sejawat. Jadi ibu butuh sekali dukungan dari kepala sekolah, dukungan teman sejawat, mungkin juga dari dukungan keluarga ya. Iya. Gitu. Apa yang ibu simpulkan dari diskusi kita tadi itu? Yang saya simpulkan dari diskusi hari ini Pak, saya sudah menemukan solusi dari masalah saya, kemudian perasaan saya jauh lebih baik dari sebelumnya karena saya sudah mengeluarkan seluruh Iya. kayak hal yang mengganjal di diri saya Pak, seperti itu. Ya, jadi ibu sudah tahu bahwa ternyata penurunan fokus ibu itu penyebabnya ya salah satunya banyak kesibukan tadi, dan ibu sudah sepakat bahwa ibu akan lakukan perubahan. Salah satunya tadi ya menggunakan teknik stop, mindful, kemudian juga ibu akan mencatat semua schedule ibu yang dilakukan. Luar biasa. Oke, jadi terima kasih ibu sudah bersedia untuk saya kasih bimbingan, coaching. Terima kasih ya. Oke, selamat sore ibu. Sore Pak, saya juga terima kasih. Ya, terima kasih atas perbincangan pada sore hari ini. Saya setelah saya mengamati perbincangan antara Pak Irmanto dengan Bu Erna, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu di mana coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik terhadap coach sehingga bisa menggali potensi yang ada pada coach. Kemudian untuk coach ini yang perlu difokuskan itu adalah coach itu harus memberikan fokus tatapannya ke coach ya, sehingga ada apa namanya kemistrinya itu dia dapat ya. Kemudian ada yang perlu diperbaiki itu ada beberapa hal. Yang pertama dari coach, saya menilai di sini ada yang perlu dihindari adalah yang pertama itu kata-kata. Tadi ada beberapa kata yang diulangi itu kira-kira, kata kira-kira itu, karena kata kira-kira ini seakan-akan belum pasti, jadi itu harus kita hindari. Yang kedua untuk coach ya, tatapan juga ya, perlu. Nah, karena saya perhatikan tadi ya, sama juga dengan coach yang tatapannya masih pada saat memberikan pertanyaan itu masih ke arah tempat lain ya, jadi harus itu yang perlu diperbaiki. Kalau untuk apa namanya yang sudah baik itu dimana coach pada sehari ini sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach ini bisa menemukan sendiri apa yang menjadi hambatan dari masalah yang dia hadapi. Ya, terima kasih Bapak Irmanto dengan Bu Erna sudah meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah pada sore hari ini. Ya, pertemuan kita saya dengan Bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Udah, semua. Selamat sore Pak Irmanto. Sore Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah lagi sehat-sehat selalu. Kalau ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik Pak, pada sore hari ini kita akan melakukan coaching. Saya sebagai coach dan Bapak sebagai coaching. Tujuan coaching kita pada sore hari ini kira-kira apa ya Pak? Begini Bu, jadi saya ini ada masalah sedikit, makanya saya datang ke ibu untuk minta di coach terkait persoalan saya Bu. Oh, jadi Bapak mengalami sedikit masalah. Oke,
Oke, baik. Apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kali ini? Harapan saya Bu, ya setelah di coaching ini saya bisa menemukan solusi dari persoalan yang saya hadapi. Ya, jadi untuk menemukan solusi ya Pak. Oke, kalau boleh saya tahu masalah Bapak apa ya Pak? Masalah saya gini Bu, jadi baru-baru ini kan saya ngurus kenaikan pangkat. Tapi setelah saya ke BKD, saya masukkan berkas saya, ternyata sekarang ada peraturan baru terkait naik pangkat. Di situ salah satunya ya, kalau kita guru, kalau kita belum sertifikasi kita nggak bisa naik pangkat. Nah, makanya itu jadi kendala buat saya. Yang saya tangkap di sini masalah Bapak adalah masalah kenaikan pangkat yang terkendala karena Bapak belum sertifikasi atau belum PPG ya Pak. Oke, baik. Kemudian apa kira-kira solusi dari masalah yang Bapak hadapi saat ini? Kalau solusi, karena ini kan kaitan dengan sertifikasi, yang memang tidak ada jalan lain, ya solusi yang harus saya lakukan, ya saya harus ikut PPG. Karena kalau saya tidak ikut PPG, ya saya tidak bisa terpanggil untuk bisa sertifikasi. Solusi dari masalah Bapak adalah Bapak harus mengikuti PPG. Kemudian kira-kira apakah ada solusi lain selain mengikuti PPG ini Pak? Kalau untuk sertifikasi, kayaknya hanya harus kita PPG, karena memang itu saja persyaratannya supaya bisa naik pangkat. Berarti hanya mengikuti PPG saja. Kapan kira-kira Bapak akan memulai melakukan persiapan untuk PPG ini Pak? Kalau persiapan, ya saya pikir mulai sekarang ya saya harus persiapkan diri saya, dari kompetensi saya untuk bisa mengikuti tesnya nanti. Kemudian bisa saya koordinasi dengan operator dapodik di sekolah supaya dia bisa update data saya setiap waktu, sehingga saya bisa terpanggil untuk bisa ikut sertifikasi. Saya pikir begitu. Baik Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak akan menambah kompetensi Bapak sebagai guru tentunya untuk melakukan persiapan, kemudian menghubungi operator untuk memantau data Bapak. Baik, dukungan dari berbagai pihak, kira-kira dari pihak mana saja yang Bapak butuhkan? Oke. Kalau dukungan, saya pikir yang pertama ya dari pimpinan di sekolah selaku kepala sekolah yang harus bisa memberikan saya motivasi terkait persoalan saya. Kemudian juga teman operator di sekolah, dia harus selalu mengupdate data-data saya sehingga saya bisa terpanggil nantinya ikut sertifikasi. Kemudian terlepas juga dari keluarga yang harus bisa memahami keadaan saya, bila mana nanti sudah ikut sertifikasinya saya bisa lolos sehingga mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi Bapak tadi membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari operator, dan tak lupa juga dari keluarga ya Pak ya. Kesimpulan apa yang Bapak peroleh atas pertemuan kita sore hari ini? Ya, jadi saya syukuri juga setelah saya diskusi dengan Ibu, saya dapat solusi ternyata dari persoalan saya ini ya, saya harus ikut sertifikasi sehingga saya bisa naik pangkat ke depannya ketika saya sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi saya merasa berterima kasih sekali karena Ibu sudah membuka wawasan saya yang tadinya saya memang sudah bingung ya bagaimana apa yang saya lakukan, tapi setelah kita diskusi saya masukkan, saya terima kasih sekali. Baik Pak, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa dampak baik bagi kedepannya. Kemudian apa yang Bapak harapkan dapat terwujud, kemudian apa yang menjadi keinginan Bapak juga dapat terrealisasi dengan baik. Mungkin itu saja ya Pak. Ya, itu saja. Oke. Makasih Bu ya. Iya, saya juga terima kasih Pak atas waktunya.
Ya, alhamdulillah Pak Irmanto dan Ibu Erna hari ini sudah melakukan kegiatan sebagai coach dan coaching, di mana saya di sini sebagai pengamat. Ada beberapa yang harus saya sampaikan. Di sini tentu ada kekurangan dan kelebihannya ya, Bapak Ibu. Untuk kekurangannya di sini yang saya amati dari tadi, yang pertama ekspresi coach ya. Ekspresinya coach tadi ini pada saat mendengarkan itu kurang, untuk menggunakan ekspresinya kurangnya dalam menanggapi dari coaching itu sendiri, agak belum sempurna begitu, maksudnya belum yang bagus, harusnya lebih menanggapi ekspresi, kan harus terlihat begitu ekspresinya. Dan juga dalam penggunaan kata kira-kira tadi masih terlihat dari coach tadi ya, di situ menggunakan kata kira-kira yang harusnya kita hindari. Untuk kelebihannya yang sudah berjalan tadi ini tentu yang sudah sangat baik itu, untuk fokus mendengarkan coach dari coaching ini ya sangat bagus, fokus mendengarkannya dari jawaban dari coaching. Untuk coach juga sudah menemukan kata-kata kunci dari coaching tadi, dan juga untuk pernyataan atau penyampaian dari coaching juga sangat bagus dan jelas. Mungkin hanya itu saja. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Lanai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Lila. Gimana kabarnya malam ini? Baik Bu. Lah, gimana dengan keadaan sekolah? Nah, keadaan sekolah hari ini alhamdulillah baik-baik saja Bu. Nah Pak, kelihatannya ini ada sedikit perubahan di raut muka. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan di malam? Ya alhamdulillah, memang betul Bu apa yang dikatakan Ibu Lila, bahwa pada malam hari ini di samping tadi saya kelelahan juga dalam pemeriksaan dana bos, ada juga masalah di dalam kelas saya dalam sekolah, yaitu masalahnya Bu, kemarin di bulan lalu itu kami mengadakan rapat bersama Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Rapat itu kami membahas tentang penerapan budaya positif, di mana pada rapat ini kami fokuskan tentang kebersihan lingkungan. Namun dalam kesepakatan itu masih ada beberapa orang guru yang belum menerapkan apa yang kami sepakati Bu, seperti itu masalahnya. Oh, jadi ada masalah tentang guru yang belum menyepakati tentang rapatnya tadi ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi untuk percakapan kita malam ini tujuannya apa yang akan kita dapatkan Pak? Tujuannya Bu, dengan pertemuan saya dengan Ibu, dengan apa yang kami sepakati, guru-guru yang sekarang hari ini belum mengikuti kesepakatan itu bisa mereka juga laksanakan apa yang kami sepakati Bu. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya? Ya, Bu. Kalau dilihat dari segi Bapak, apa Bapak yang ingin Bapak lakukan atau yang Bapak inginkan? Oh, yang saya inginkan itu atau yang saya lakukan adalah ya, dengan pertemuan ini Ibu saya mendapatkan solusi. Kemudian teman-teman guru yang sekarang tidak menerapkan kesepakatan yang kami sepakati itu bisa sama-sama mengikuti kesepakatan itu. Jadi Bapak inginkan kesepakatan bersama ya Pak? Iya Pak, iya Bu. Oh iya Pak. Nah kalau dilihat dari Bapak guru-gurunya Bapak di sekolah, nah kita dari skala 1 sampai 10 yang sudah mengikuti kesepakatan itu dalam hal ini juga sosialisasinya Bapak itu sudah dari skala 1 sampai 10, teman Bapak yang sudah mengikuti kesepakatan Bapak itu sudah pada nilai berapa Pak? Kalau dilihat dari nilai
skala 1 sampai 10 itu kita di sana kan ada sekitar 9 orang guru, Ya. 6 orang perwalian, Ya. 3 orang guru bidang studi ya. Yang ya kisaran angka 6 ya. Angka 6 ya Pak ya. Nah, Bapak inginkan angka sampai angka berapa? Kalau saya sih harapan, kalau kita lihat harapan saya itu 100%, tapi kan tidak mungkin juga kita secepat itu mau meraih angka 100%. Yang minimal saya dari posisi 6 tadi saya berada di posisi 8 untuk angka awal ini. Oh, betul Pak. Nah, sekarang untuk mencapai angka 100% itu Pak, apa rencana Bapak ingin lakukan? Nah, rencana saya ke depan untuk mencapai 100% itu memang kan target harus 100%. Iya, betul. Ya, target harus 100% karena ini sudah disepakati bersama. Betul. Namun ada kendala sedikit. Target saya itu rencana saya yang pertama saya akan mengadakan pendekatan kepada mereka, kemudian memberikan pemahaman tentang manfaat dari penerapan budaya positif dalam hal ini kebersihan lingkungan, agar mereka memahami apa sebenarnya manfaat untuk dirinya kita, untuk sekolahnya kita, kemudian manfaat untuk siswa, seperti itu Bu. Oh, jadi rencananya Bapak mengadakan pendekatan ya. Ya, kalau dilihat dari rencana tersebut ada strategi khusus Pak untuk mencapai rencananya Bapak tersebut? Kalau strategi sih saya akan di samping mengadakan pendekatan, strateginya itu saya akan melakukan pendekatannya ini bukan secara formal, tetapi mencari waktu-waktu tertentu di mana teman-teman mungkin pada saat kita istirahat di situ saya bisa menyelipkan maksud dan tujuan saya dalam hal penerapan budaya positif ini. Karena kalau kita mengambil waktu yang formal, seakan-akan kan kita menekan mereka. Tapi pada saat-saat tertentu yang dimana mereka pada saat santai mungkin, nah di situ mereka tidak merasa bahwa ini tekanan, tetapi kita ambil secara kekeluargaan lah, seperti itu Bu. Wah, bagus banget Pak Lanai, setuju ya. Sangat bagus dengan strateginya diambil dari hari dimana ada waktu saat istirahat ya. Bagus Pak, bagus banget ya Pak. Nah, sekarang kita berpikirkan dengan strategi yang Bapak lakukan. Nah, komitmennya Bapak gimana nih supaya bisa strategi Bapak itu tercapai? Berbicara masalah komitmen, saya punya saya punya keyakinan pada diri saya, keyakinan besar pada diri saya bahwa apa yang saya lakukan ini pasti akan berhasil. Tinggal memerlukan waktu. Mungkin kalau kita secara dengan cepat kita harus berhasil, tidak mungkin juga, kita harus membutuhkan waktu agar tujuan apa yang kita harapkan itu bisa tercapai ya, seperti itu Bu. Ya, betul Pak. Nah, dari komitmen tersebut kira-kira ada nggak Pak ya yang membantu, siapa kira-kira Bapak ya yang membantu Bapak untuk menjaga komitmen tersebut? Ya, berbicara masalah yang dukungan atau yang membantu saya di dalam mencapai tujuan saya dalam penerapan budaya positif ini, di samping diri saya punya keyakinan besar, itu ada teman, dimana teman yang beberapa orang ini sudah menjalankan budaya positif ini salah satu dukungan juga, karena dengan mereka ini yang lain pasti akan akan mengikut. Itu yang pertama dari teman. Yang kedua dari kepala sekolah. Kepala sekolah ini sangat mendukung sekali. Jadi pengaruh kepala sekolah itu sangat besar sekali. Itu Bu. Baik Pak. Jadi Bapak sudah punya dukungan, berarti tinggal Bapak lakukan aksinya. Sudah bagus banget ya Pak ya. Jadi nanti Pak tindak lanjut dari rencananya Bapak ke depannya bagaimana? Setelah coaching ini berlangsung nih, apa sudah ada apa yang Bapak ingin lanjutkan, tindak lanjutnya setelah coaching ini? Maksudnya hubungannya dengan penerapan tadi? Ya, tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu saya tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan pendekatan dengan mereka, dengan dengan teman-teman guru yang sekarang ini belum sama-sama untuk menerapkan budaya ini, agar kita
kita sama-sama untuk menerapkan, karena kalau kita sama-sama jelas akan terlihat ya, terlihat dengan bagus sekolah kita bagaimana kalau dia bersih ya, seperti itu. Iya, baik Pak. Oke Pak, Bapak sudah sangat bagus sekali. Bapak, Makasih, Bu. ya Bapak lanjutkan, Bapak kerjakan. Ya. Baik Makasih, Bu, baik Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas coaching hari ini. Saya sebagai pengamat, saya akan menyampaikan apa kekurangan dan kelebihan atas coaching sore hari ini. Di mana Ibu Lila Ferniati sebagai coach dan Pak Lanai sebagai coaching. Saya sampaikan yang pertama untuk kekurangannya Pak, untuk coaching. Mungkin dari coaching atau Pak Lanai ini sebaiknya tatapan matanya itu lebih fokus, karena di sini Bapak tatapan matanya tidak fokus ke coachnya, selalu melihat ke bawah. Ya, makasih Bu. Ya. Kemudian untuk coachnya atau Ibu Lila Ferniati, di sini Ibu lebih sering mengulang-ulang kata-kata ya. Jadi untuk kedepannya baiknya dihilangkan seperti itu. Iya, iya, Baik iya, Bu, betul. baik. Dari keseluruhan semuanya sudah baik. Hanya tadi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, itu saja. Makasih Bu. Baik. Makasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.